Semuanya selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 34. Di awal video ini, di saat Jung Si-woo merasa puas dengan hasil penyelesaian ronde keempatnya, rekannya Park Eun-jung tak sengaja melihat anggota Dream Team yang tengah ribut sendiri. Melihat mereka yang keluar lebih dulu bahkan ketika mereka masuk bersamaan dengan timnya, Park Eun-jung merasa timnya pasti memenangkan ronde keempat ini. Tentu saja, hal itu membuat Jung Si-woo semakin merasa puas. Ia telah mendugakan hal itu, bahkan membuatnya merasa mungkin saja yang Dream Team melakukan pada ronde sebelumnya hanyalah kebetulan semata. Namun, rasa kepuasan diri mereka seketika tergoyahkan ketika Park Eun-jung dan Do Min-jun terdiam kebingungan melihat pengumuman hasil penyelesaian Dream Team. Reaksi mereka berdua pun membuat Jung Si-woo penasaran, hingga ia juga melihat pengumuman hasil penyelesaiannya. Dan seketika itu juga membuat raut wajahnya berubah terkejut. Keterkejutan itu pun juga kini dirasakan oleh para penonton, bahkan membuat Lee Do-hyun terbelalak karena hasil penyelesaian Dream Team yang tidak terukur. Saking terkejutnya Lee Do-hyun dengan hasilnya, ia bahkan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan tidak terukur. Sudah kurang dari sebulan sejak uji coba Hunter Miles yang Lee Do-hyun ikuti selesai. Ia sama sekali tak mengerti bagaimana bisa Kim Jun menjadi kuat dalam waktu yang singkat. Jika Dream Team tetap seperti ini, apa yang akan terjadi jika mereka masuk ke dunia Pro Hunter? Saat ujian Pro Hunter berakhir dalam beberapa bulan, apakah mereka butuh waktu selama 5 tahun? Tidak, mereka bahkan tidak butuh 1 tahun. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu akan ada efek riaknya yang membuat Lee Do-hyun harus merekrut mereka apapun yang terjadi. Kini, apa yang Lee Do-hyun duga langsung terjadi, di mana para scout guild lainnya yang ikut menonton di kompetisinya langsung sibuk menelepon guildnya masing-masing untuk meminta tambahan dana yang besar demi bisa merekrut Dream Team ke guild mereka. Sementara itu, di ruang tunggu para tim, terlihat Kim Jun yang memandangi Lens of Longinus-nya dengan tatapan aneh sekaligus keheranan. Awalnya Kim Jun berpikir Lens of Longinus mungkin memiliki efek untuk mengabaikan mana barrier, tapi itu juga terjadi pada Gangnir. Akhirnya ia hanya beranggapan dengan perbedaan kelas mereka. Ia pikir bahwa tak ada efek unik di Lens of Longinus, tetapi hari ini ia dikejutkan dengan Lens of Longinus-nya yang bisa menghancurkan bola cahaya yang ia lihat, yang merupakan inti dari dungeon ronde keempat. Tentu saja hal itu membuat Kim Jun kebingungan karena Gangnir tidak bekerja, tapi Lens of Longinus bisa melakukannya. Sebuah pertanyaan pun muncul di benaknya. Mungkinkah kemampuan Lens of Longinus dapat memberikan pukulan langsung ke keberadaan target itu sendiri? Meski begitu, hal itu tetap butuh beberapa tes untuk perbandingan. Tetapi, apakah ada sesuatu yang bisa menjadi pembandingnya? Di saat Kim Jun berpikir seperti itu, Min-yul dan Soo-yeon yang juga penasaran kenapa bisa Pradraya tiba-tiba saja menghilang bertanya pada Kim Jun apa yang telah Kim Jun lakukan. Karena sekeras apapun mereka memikirkannya, itu tetap tidak bisa masuk akal. Kim Jun jelas tidak punya kekuatan untuk menghancurkan sebuah dungeon. Namun, di tengah kebingungannya, perhatian mereka tertuju pada Jung Si-woo yang tiba-tiba saja mendekat ke arah mereka dan langsung bertanya pada Kim Jun trik apa yang mereka gunakan. Kim Jun yang mengenalinya pun terdiam. Ia bisa melihat anggota kelas tim juga ikut terkejut dengan tingkah Jung Si-woo yang mendekat padanya. Hingga Kim Jun pun berpikir, apa Jung Si-woo mendatanginya karena alasan pribadi. Kemudian, Kim Jun bertanya, apa yang bisa maksud dengan trik? Alih-alih menjawabnya, Jung Si-woo malah balik bertanya, apa Kim Jun ingin membuat alasan? Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Min-yul merasa kesal dan ingin mengajaknya bertarung. Untungnya, Kim Jun yang masih bisa bersikap tenang langsung menahannya. Kim Jun juga menekankan, apa mungkin maksud perkataannya itu kalau Dream Team telah melakukan sebuah kecurangan? Jung Si-woo pun membenarkannya karena ia pikir tidak ada alasan lain di situasi yang sekarang ini. Tentu saja, perkataan Jung Si-woo membuat situasinya menjadi tegang.
Meski begitu, Jung Siwo sendiri mengakui bahwa Kim Jun itu memang luar biasa karena ia telah mendengar apa yang terjadi selama saat uji coba Akademi Hunter Mills beberapa waktu yang lalu. Namun, sebuah rekor tak terukur untuk ronde keempat ini sungguh tidak mungkin. Jung Siwo merasa jika itu Lee Ha-yeon mungkin saja bisa melakukannya. Namun sebelum Kim Jun mengatakan apapun, Jung Siwo berbalik pergi meninggalkan mereka yang tentu membuat Min Yul semakin kesal. Bagaimana bisa ia melarikan diri setelah mencari masalah dengan mereka? Meski begitu, Jung Siwo tak mengindahkannya. Ia pun berjalan pergi. Ia pikir dirinya hanya lebih kesal dari yang ia pikir. Siapa juga yang membandingkan idiot seperti mereka dengan wanita itu? Karena Lee Ha-yeon sungguh berada di kelas yang berbeda dengan mereka. Saat kemudian, Kim Jun, Soo-yeon, dan Min Yul bersiap-siap untuk menjalani round kelimanya. Meski begitu, Min Yul masih merasa kesal dengan Jung Siwo karena telah berkata semaunya dan pergi begitu saja. Soo-yeon pun menenangkannya. Ia juga marah karena hal itu, tapi mereka harus bersabar karena ronde terakhir akan segera dimulai. Sayangnya, respon Kim Jun tak sebaik Soo-yeon yang hanya menenangkannya dengan sebuah perkataan, di mana Kim Jun menggeplak mulut Min Yul agar ia berhenti bicara. Kemudian, Soo-yeon bertanya pada Kim Jun, bukankah kemenangan mereka sudah dipastikan? Kim Jun pun mengangguk. Ia rasa memang begitu karena mereka berada di posisi pertama di semua ronde. Meski itu membuatnya sedikit kecewa karena kompetisinya lebih mudah dari yang ia pikirkan. Dikala mereka bertiga tengah bersiap-siap untuk ronde selanjutnya, seorang staf penyelenggara menghampiri mereka dan dengan gugupnya mengatakan, apakah Dream Team punya waktu sebentar? Sebenarnya, ia mendatangi mereka untuk memberi mereka sebuah penawaran. Jika mereka setuju, penyelenggara akan memberikan total hadiah senilai 6,5 miliar won untuk kompetisi ini. Sebagai gantinya, ada satu syarat yang harus mereka penuhi. Apa mereka tahu bahwa akan ada muncul 9 star di ronde kelima nanti? Tentu saja. Tawaran hadiah senilai 6,5 miliar membuat mereka tersentak kaget. Terutama Kim Jun yang memang mata duitan. Kim Jun pun mengatakan, ia memang mendengar jika monster 9 star akan menjadi bos monsternya. Staf itu pun menjelaskan, meskipun itu tidak sekuat monster 9 star yang asli, karena itu hasil buatan oleh sihir, itu tetaplah bukan monster yang dapat dikalahkan oleh beberapa kadet. Dan juga, tujuan ronde kelima bukanlah untuk mengalahkan bos monsternya, tetapi untuk mengevaluasi bagaimana murid menyerang monster yang kuat. Sekaligus seberapa cepat mereka beradaptasi dengan sekitarnya. Hal-hal itu akan dinilai dengan baik untuk mengukur nilai mereka. Tentu saja, mengalahkan bos monster mungkin akan memberikan nilai yang tertinggi. Tetapi, tidak ada satupun tim yang pernah berhasil melakukannya dalam pertempuran raid tahunan. Jadi, syarat yang harus mereka penuhi adalah mereka harus mengalahkan bos monsternya. Jika bos monsternya tak dikalahkan, Dream Team akan langsung kehilangan semua total hadiah mereka. Mendengar semua penjelasannya, Kim Jun pun sempat terdiam sebentar lalu bertanya, bagaimana jika mereka menolak tawarannya? Staf itu melanjutkan, tidak ada kerugian yang akan mereka alami. Lagi pula, ini hanya penawaran. Mereka dapat melanjutkan ronde kelima sesuai peraturan yang berlaku dan mendapatkan hadiah jika mereka menang. Bahkan sebenarnya, bukan penyelenggara yang memberikan penawaran ini. Mendengar hal itu, Kim Jun pun langsung mengerti maksudnya, di mana penawaran ini datang dari 3 akademi besar yang menggunakan pengaruh mereka. Terlebih lagi, mengingat reaksi Jung Siwo, akademi lain pasti berpikir bahwa timnya juga melakukan sebuah kecurangan. 3 akademi besar pasti mencoba menghancurkan Dream Team dan bangun kembali harga diri mereka melalui penawaran ini. Di saat Kim Jun memikirkan hal itu semua, ia sempat menatap Min Yul dan Soo-yeon di belakangnya yang langsung disadari mereka berdua jika Kim Jun membutuhkan pendapat mereka. Seketika itu juga Min Yul mengatakan ia tidak peduli. Kim Jun lah yang memberi keputusan karena Kim Jun di dari mereka. Soo-yeon juga setuju dengannya. Ia merasa tidak banyak bertindak, jadi ia akan mengikuti apapun keputusan Kim Jun. Tentu saja, pendapat mereka berdua membuat Kim Jun merasa kebimbangan. Hingga staf di sana yang menyadari kebimbangannya mengatakan, sebagai penyelenggara,
Pihaknya sebenarnya berharap Dream Team menerima tawaran ini, karena tidak ada tekanan di Raid Battle ini. Mendengar hal itu, seketika itu juga Kim Jun langsung menatapnya. Ia bisa mengerti. Dari siaran sampai mencari sponsor, penyelenggaranya pasti mengalami kesulitan. Meski begitu, hal itu tak mempengaruhi kebimbangannya. Kim Jun masih kebingungan apa yang harus ia lakukan. Jika mereka berhasil, mereka akan menerima 6,5 miliar won. Dan jika mereka gagal, mereka akan kehilangan 3 miliar won yang seharusnya mereka dapatkan. Di tengah kebimbangannya, muncul sebuah ide di benak Kim Jun yang buatnya langsung mengatakan, bolehkah ia memberikan penawaran balik kepada pihak penyelenggara? Tentu saja, pertanyaan Kim Jun membuat staf di sana terkejut. Meski begitu, karena penasaran dengan penawaran baliknya, staf itu pun mendengarkan penjelasan Kim Jun. Total untuk seluruh hadiah untuk kompetisi ini adalah 10 miliar won. Tolong gunakan pengaruh yang stafnya miliki untuk berbicara kepada pemberi penawaran agar meningkatkan hadiahnya menjadi 10 miliar won saja. Jika itu bisa dilakukan, maka Dream Team akan langsung menerima penawarannya. Dan jika tidak ada nilai yang sebanding, karena mereka menerima penawaran ini dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan tetap menerima 3 miliar won dalam bentuk hadiah kemenangannya. Tentu saja, penawaran balasan Kim Jun membuat staf penyelenggara itu, bahkan Minhyul dan Soyeon tersentak kaget. Kim Jun melakukan itu bukan tanpa alasan. Ia membutuhkan 500 juta won sekarang. Jika membagi 6,6 miliar won menjadi 3 bagian, tiap individu di party mereka akan menerima 2 miliar won. Setelah menghabiskan 500 juta, sisa 1,5 miliar won tidak akan cukup untuk menutupi kosolitas yang terus meningkat. Tetapi, jika total hadiah ditingkatkan menjadi 10 miliar won, ia bisa membeli baik pelajaran ataupun eliksir. Itu alasan yang cukup untuknya mengambil resiko. Lalu di tengah keterkejutan staf penyelenggara yang masih terdiam membatu di tempatnya, Kim Jun mengulurkan tangannya bertanya, apakah penyelenggara akan menerima tawarannya? Beberapa saat kemudian, Lee Do-hyun dan Bong-gut yang tengah berjalan-jalan karena penyelenggara mereka memutuskan untuk menjeda kompetisinya sebentar, sempat mendengar beberapa orang squad dari guild lain yang tengah mengobrolkan penawaran Kim Jun. Mereka tidak menyangka jika Dream Team akan memberikan penawaran balik seperti itu. Dream Team pasti melihat niat dari penyelenggaranya yang menghancurkan ekspektasi mereka pada Dream Team yang mereka kira hanya bisa bertempur dengan baik. Seorang dari mereka berpikir jika Dream Team akan menolak tawaran awalnya karena tidak ada alasan bagi mereka mengambil risiko tersebut. Tapi dari sisi lain, jika Dream Team menerima penawaran itu menunjukkan kepercayaan diri mereka. Mendengar obrolan mereka, Bong-gut pun meremehkannya. Apa mungkin Dream Team dapat melakukan hal itu? Lee Do-hyun di sampingnya berkomentar. Ia pikir itu mungkin terjadi. Tentu saja, komentarnya membuat Bong-gut terkejut. Karena sudah begitu lama sejak Lee Do-hyun seperti diri ini. Ditambah lagi, monster ronde ke-5 adalah Revenant. Monster 9 star yang tidak merasakan kesakitan dan butuh 2 kali untuk dibunuh agar benar-benar mati. Meski begitu, Lee Do-hyun merasa jika monsternya masih biasa saja, yang tentu langsung disangkal oleh Bong-gut. Biasa saja matamu, itu monster 9 star, bukan monster kaleng-kaleng. Lee Do-hyun pun beralasan, jika itu Dream Team, ia pikir itu akan mungkin terjadi. Saking asiknya mereka mengobrol, mereka sampai tak sadar jika ronde ke-5 akan segera dimulai. Untungnya, mereka telah tiba di bangku penonton dan langsung bisa menyadarinya dengan melihat reaksi para penonton lain yang terbengong dengan layar yang disediakan para penyelenggara. Kini, di dalam dungeon monster 9 star, Minhyul dengan santainya mengatakan, bukankah leader mereka sangat terobsesi dengan uang yang banyak sampai meningkatkan total hadiah yang ditawarkan penyelenggara tadi? Soyeon pun berkomentar, leader mereka memang selalu terobsesi dengan uang. Tapi itu adalah seburuk yang Minhyul pikirkan. Meskipun perkataan Minhyul membuat Kim Jun merasa kesal, ia akan menyiapkannya kali ini. Karena ronde terakhir dengan hadiah 10 miliar won di depan mata mereka. Jadi mereka harus bertarung sekuat tenaga. Kemudian, tak berselang lama setelah mereka bersorak menaikkan semangatnya, mereka langsung dikejutkan dengan kemunculan segumpul asap hitam kemerahan
yang berasal dari sosok monster dengan jubah hijaunya. Keterkejutan itu juga dirasakan para penonton yang melihat situasi denjanya dari layar kaca. Lee Do-hyun bahkan tak sadar melepaskan gelas kopi yang digenggamnya ketika menyadari jika monster itu adalah Draugr. Monster 10 star yang terkenal paling susah di antara monster 10 star lain. Terlebih lagi, Draugr adalah monster tipe pemain yang dilarang dimunculkan dalam kompetisi. Seketika itu juga, Lee Do-hyun melompati pagar para penonton dan langsung berlari menuju ruangan staf penyelenggara. Pikirannya sama sekali tak bisa tenang. Kemunculan monster 10 star sebenarnya bukan masalah, karena tidak mungkin seorang kadet akan mati, karena mereka mendapatkan sebuah serangan dari monster ciptaan dari sihir. Namun, ada satu masalah, ada satu kasus kematian oleh monster yang diciptakan dari sihir. Itu adalah serangan mental dari monster tipe main. Lagi pula, serangan mental berarti otak akan diserang langsung. Bahkan jika serangannya adalah ilusi, serangan mental akan tetap diterapkan. Dan video ini pun diakhiri dengan tanpa mengindahkan teriakan Bonggot yang mencoba menghentikannya, Lee Do-hyun terus berlari sekuat tenaganya dengan harapan ia bisa segera sampai di ruangan staf penyelenggara agar bisa menyelamatkan nyawa Dream Team yang tengah berada dalam bahaya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.